Renungan bulan Oktober 2021, Minggu ke-18 masa biasa, tanggal 10 Oktober 2021. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih dan berkah dalam. Renungan pada hari ini kami laksanakan di depan Gua Maria Ratu di Mbayat, di samping gereja paroki Mbayat. Silahkan bila Anda mau datang dan berziarah, terbuka terus menerus. Saudara-saudariku terkasih, renungan pada hari ini saya beri judul Gempar, Sadar, Terbakar. Bukan main, hebat. Apa ini? Nah, saudara-saudaraku terkasih, gempar itulah reaksi para rasul ketika mendengar kata-kata Yesus dalam Injil suci hari ini. Ada apa di sana? Betapa tidak, di awal Injil ada orang muda kaya yang berlari-lari mendapatkan Yesus dan bertanya tentang apakah syarat mendapatkan hidup kekal. Jawaban Yesus nampak biasa-biasa saja dengan menunjuk pada perintah Allah yang biasa kita sebut 10 perintah Allah, angger-angger sedoso dawing Allah, itu bahasa Jawanya. Namun di sana Yesus menyisipkan kata-kata yang tidak tertulis dalam angger-angger 10 itu atau perintah 10 itu, yaitu yang berbunyi demikian: jangan mengurangi hak orang lain. Nah, marilah sejenak kita lihat lebih dahulu 10 perintah Allah untuk membuktikan bahwa ini benar-benar sisipan, dan sisipan itu nantilah yang akan dipakai oleh Yesus untuk mengingatkan si anak muda tadi. Inilah 10 perintah Allah. Aku Tuhan Allahmu, aku Pangeran Allahmu, ini bahasa Jawa. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ojo nembah berhala, ngomongno nembah marang aku, lan tresno marang aku ngungkuli sak kabeh. Jangan menyebut nama Allahmu dengan tidak hormat. Ojo ngucapake asmaning Pangeran Allahmu tanpa perlu. Kuduskanlah hari Tuhan. Elingo nggonmu kudu nucakake dinaning Pangeran. Hormatilah ibu bapamu, ngurmatono bapa biyungmu. Jangan membunuh, ojo gawe raja pati. Jangan berzina, ojo laku zina. Jangan mencuri, ojo nyolong. Jangan bersaksi dusta tentang sesama, ojo goroh. Jangan mengingini istri sesamamu, ojo milik perkara zina. Jangan mengingini milik sesama secara tidak adil, ojo milik darbe ing liyan. Nah, betul kan? Kata-kata Yesus tadi memang merupakan sisipan, tapi sisipan itu sangat penting pada saat ini. Nampaknya sisipan itu tadi tidak begitu didengar oleh anak muda tadi, maka sungguh-sungguh gemparlah reaksinya. Wah, itu semua mas sudah saya laksanakan sejak masa mudaku. Mungkin si pemuda kaya tadi hanya melihat secara sempit apa yang dikatakan Yesus tadi. Jadi, wah, ini semua sudah aku laksanakan sejak masa mudaku. Nah, padahal hal itu cakupannya cukup luas, tidak hanya yang tertulis. Cakupannya terlalu cukup luas. Begitu mendengar jawaban si anak muda yang aduhai itu, Yesus menampaikan sebuah pernyataan yang sungguh-sungguh gempar. Hanya satu kekuranganmu. Wah, mungkin si anak muda tadi bertanya-tanya dalam hati, masih ada lagi kekurangannya, apa itu? Pertanyaan dalam hati itu belum atau tidak terungkap, tetapi Yesus sudah melanjutkan, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Wah,
Aduh, dar, sungguh-sungguh gempar yang mungkin membuat si anak muda tadi terjengah. Mungkin dalam hati dia protes, mana bisa? Lagi-lagi Yesus mengatakan hal yang sangat menentukan langkah-langkah hidup nantinya. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Hal itu sebetulnya bukan perintah tetapi lebih suatu ajakan. Namun pernyataan yang gempar tadi ditanggapi dengan kelesuan hati yang lesu, lemah, lemes. Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Kasihan sekali. Tadi dia menjumpai Yesus dengan berlari penuh semangat. Kini pergi dengan lesu dan sedih. Kebanggaannya akan dirinya musnah seketika. Dan sayangnya dia tidak mengikuti arahan Yesus. Tadi dia minta jawaban. Namun sesudah dijawab malah kesal dan kecewa. Saudara-saudariku terkasih, sesudah anak muda tadi pergi, para murid dibuat terheran-heran dengan kata-kata Yesus selanjutnya dan sekaligus membuat mereka bingung. Ada dua pernyataan yang menggemparkan hati para murid. Yang pertama, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Para murid terjengah. Dan belum habis rasa herannya, Yesus sudah menyampaikan pernyataan yang belum betul-betul kontroversial, betul-betul aneh dan tidak masuk akal. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Keruan saja para murid berserulah, jadikah demikian? Siapakah yang dapat diselamatkan? Dan Yesus menutup dialog itu dengan kata-kata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Yalah memang begitu. Allah kan maha kuasa. Itu reaksi spontan saya. Namun kalau saya hanya mengatakan seperti itu, Injil suci tidak ada maknanya bagi saya. Dan Injil suci bukan sabda Tuhan lagi yang sebetulnya berlaku sepanjang zaman. Nah, sabar Win, ingat ya Win, Injil itu sabda Tuhan. Nah, maka saudara-saudariku terkasih, karena Injil itu sabda Tuhan, kita harus mencari maknanya bagi kita. Jangan hanya yang tertulis saja. Dalam surat kepada jemaat Ibrani, bacaan kedua hari ini dikatakan, firman itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua, menusuk amat dalam, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Maka kita harus memberikan pertanggungjawaban. Firman mengubah para nabi dan menjadikan mereka saksi-saksinya, dan secara sempurna terlaksana dalam diri Yesus. Dan mesti juga terlaksana dalam diri kita yang mengakui bahwa kita ini murid-murid Yesus. Kita ini pengikut-pengikut Kristus. Firman yang disampaikan tadi harus menjadi milik kita. Artinya kita harus menghayatinya sambil mengamalkannya dalam seluruh tingkah laku kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita kembali kepada kata-kata Yesus tentang lubang jarum dan unta. Kata melewati itu bisa bermakna ganda. Bisa bermakna demikian. Kalau cuma melewati ya bisa saja, bahkan beratus-ratus unta pun bisa melewati dengan mudah. Namun kalau diartikan memasuki, nah ini baru gempar, baru aneh. Si unta harus bersedia mengecilkan diri sampai setipis benang jahit. Mungkinkah itu? Nah, saudara-saudariku terkasih,
Hari-hari sebelumnya, Yesus banyak bicara tentang anak kecil. Para murid diminta seperti anak kecil kalau mau selamat. Anak kecil kadang disamakan dengan hamba. Artinya dua-duanya adalah pribadi yang hidup dalam ketergantungan. Si anak bergantung pada orang dewasa atau orang tua, sedang hamba bergantung pada tuannya. Orang yang bergantung pada seseorang otomatis akan mengikuti kehendak yang digantungi supaya selamat. Nah, hal itu hanya bisa terjadi kalau orang mau mengecilkan diri di hadapan yang digantungi. Merendahkan diri, mengecilkan diri, mengosongkan diri terhadap di hadapan yang digantungi. Itu berarti sadar diri. Kesadaran diri yang dipupuk dengan baik dan membuahkan pengertian dan kebijaksanaan asal saja tidak berbelok ke sikap terlalu bangga akan diri sendiri dan menjadi sombong. Dalam kitab kebijaksanaan seakan ada pertanyaan demikian. Jika kalian berdoa, apa yang kalian mohon kepada Tuhan? Ia mengajak kita agar jangan memohon kekuasaan, tahta, pangkat, kekayaan, emas, perak, kecantikan, kegantengan, dan sebagainya, awet muda, kesehatan, dan berbagai permohonan lainnya. Baik saja, tetapi mohonlah pengertian dan kebijaksanaan. Inilah kebutuhan sebagai pengikut Kristus, kebutuhan dasar pengertian dan kebijaksanaan. Berusaha memahami kehendak Tuhan dan kemudian belajar menjadi bijaksana untuk dapat melaksanakan dengan baik. Boleh saja sih memiliki kekayaan, pangkat, maupun kepandaian apa saja. Kekayaan itu kalau memang mampu, monggo. Namun jangan lupa sekali lagi bahwa semuanya itu harus kita kelola dengan baik dan benar agar dapat menjadi sarana membangun kehidupan bersama menjadi lebih baik. Karena hidup layak dalam arti yang luas adalah hak setiap insan. Jadi tentu saja dibutuhkan sikap bela rasa dengan menggunakan sarana apa yang kita miliki dalam dunia ini. Dan semoga karenanya semua orang mengalami kebahagiaan. Sebaliknya, kalau digunakan secara salah, ujung-ujungnya orang akan bertindak sewenang-wenang, rakus, gila hormat, dan sebagainya. Dan kiranya harus diingat arahan Yesus dalam sisipan di antara perintah Allah tadi. Jangan mengurangi hak orang lain. Ada di dalam kutipan lain, dalam Injil Lukas juga, ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh beberapa orang, lalu dia menjawab antara lain demikian, berbagilah pakaian dan atau makanan dengan orang yang tidak punya. Kepada para pemungut cukai ia berkata, jangan menagih lebih banyak daripada yang sudah ditentukan bagimu. Dan kepada para prajurit dia berkata, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Lukas bab 3 ayat 10-14, praktis dan tidak teoritis. Hal itu senada dengan sisipan Yesus tadi, jangan mengurangi hak orang lain. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita cerna kata-kata Yesus yang kontroversial dan menggemparkan tadi dengan hati yang bersih dan kesediaan untuk mengosongkan dan mengecilkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga meskipun menggemparkan, kita tidak akan meskipun gempar, kita tidak akan terkapar, melainkan justru tersadar. Hati serta semangat terbakar untuk siap berkabar sabda Tuhan dalam tingkah langkah sehari-hari yang baik dan benar, jujur dan tulus murni, dengan iman sebagai fondasi demi bahagia di hari nanti.
Itulah yang dulu dijalani para murid Yesus, dan itu berarti juga harus kita hidupi maksud saya, dan kita jalani. Karena kita ini adalah murid Yesus generasi kedua yang lahir setelah kebangkitan dan kemuliaan Yesus. Syaratnya bersedia mengecilkan diri agar si unta, yaitu kita bisa memasuki lubang jarum yang mustahil bisa menjadi kenyataan kalau kita mau mengosongkan diri dan mengecilkan diri di hadapan Tuhan dan sesama. Menuju kebahagiaan jalannya memang sempit dan sulit, tapi jangan takut, aku akan selalu menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah, mengakhiri renungan ini saya akan membacakan sebuah kisah anekdot fabel, yaitu kisah tentang binatang. Ada seekor babi hutan yang murung. Nah, jadi dia itu selalu murung, babi hutan itu. Tapi di situ dia punya tetangga, yaitu kera. Seekor kera itu periang, banyak sahabatnya, banyak temannya. Dan lalu si babi hutan tadi sowan kepada kera. Kera, aku dengar kau binatang yang bijaksana di rimba belantara. Benarkah itu? Lalu kata warga rimba, memang demikian, kata si kera. Kalau begitu boleh aku meminta nasihat padamu, kata si celeng lebih lanjut. Oh, silakan. Begini kata kera, aku tidak pernah merasa bahagia dalam hidup ini. Apa gerangan sebabnya? Nah, kera berpikir sejenak. Kemudian menjawab, oh celeng, pergilah cari pohon zonga. Buahnya berwarna ungu, petiklah buahnya dan makanlah. Dengan memakan sebuah zonga saja kau akan merasakan bahagia seumur hidupmu. Wah, bunga zonga, aku baru mendengar sekarang di mana terdapat buah itu. Esoknya celeng atau babi hutan tadi berkelana untuk mencari buah kebahagiaan itu. Setahun kemudian tiba di rimba tempat ia lahir. Kera menyambut kedatangan celeng yang kini wajahnya segar dan ceria. Tanya kera, sudahkah kau temukan buah zonga? Celeng menjawab, belum kera, tapi aku sudah menemukan kebahagiaan. Kini aku sangsi, benarkah ada pohon zonga itu? Seluruh pelosok dunia sudah aku jelajahi, tidak ada seorang pun yang tahu tentang buah itu. Sambil menyunggung senyum, kera berkata, benar dugaanmu. Buah zonga itu memang hanya reka-reka saya saja. Tentu saja kau tidak akan menemukannya. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana cara kamu memperoleh kebahagiaan itu? Celeng menjawab dengan ceria, aku menikmati perjalananku. Di mana-mana aku menjalin persahabatan. Setiap hari ada hal-hal baru yang kulihat. Nah, ternyata dengan banyak bersahabat dan melihat luasnya dunia, hati kita menjadi bahagia. Dan kera manggut-manggut. Itu syaratnya sekali lagi, siap mengosongkan diri dan mengecilkan diri agar kita bisa memasuki lubang jarum. Amin. Berkah dalam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam saudara sekalian, salam sehat. Bayat 10 Oktober 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat. Amin. Kenyangkanlah kami dengan kasih setia.